Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan bersama Dinas Perhubungan Kecamatan Kebayoran Lama berupaya mengevakuasi mobil milik warga yang tercebur ke dalam waduk di Perumahan Pekerjaan Umum Pasar Jumat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat petang. 2 unit derek milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Disub Kecamatan Kebayoran Lama dikerahkan guna mengeluarkan minibus yang dikendarai oleh lansia berinisial H berusia 72 tahun dari dalam waduk. Diduga pengemudi kurang konsentrasi saat berkendara. Petugas rescue pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan mengatakan, kedalaman waduk dan tingginya tanggul membuat proses evakuasi berjalan lama. Kendalanya ini kan tanggulnya ini juga terlalu tinggi, jadi kita nggak bisa langsung tarik aja. Jadi kita harus ngangkat, baru kita keluarkan dari danau PU ini. Karena di danau PU ini kedalamannya juga lumayan tinggi untuk tanggulnya, seperti itu. Setelah 3 jam lebih, akhirnya petugas berhasil mengevakuasi kendaraan naas tersebut dan langsung dibawa pemiliknya ke bengkel. Sementara untuk korban, saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Papan reklame setinggi 10 meter ini roboh di Jalan Raya Sawangan Parung Bingung, Depok, Jawa Barat. Peristiwa ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat. Papan reklame roboh saat curah hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah kota Depok. Petugas pemadam kebakaran Kota Depok yang datang ke lokasi pun berupaya mengevakuasi material papan reklame yang roboh. Tak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Papan reklame roboh juga menimpa sebuah kendaraan minibus. Kurang baiknya konstruksi papan reklame ini juga menjadi faktor papan reklame tersebut roboh. Jam setengah 5. Setengah 5? Iya. Itu gimana tiba-tiba anginnya kencang atau gimana tadi Pak? Angin petir itu kencang. Ya. Kencang banget angin Ya. tadi? Ada mobil ketimpa atau gimana tadi? Ada mobil satu warna putih, dia langsung jatuh aja. Untung jatuhnya pelan, dia muter dulu. Akibat insiden ini, kendaraan yang melintas harus melaju secara bergantian lantaran material papan reklame hampir menutupi separuh badan jalan. Petugas langsung berupaya mengurai kepadatan lalu lintas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis ibu dari korban tewas kebakaran toko bingkai di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan tidak terbendung saat mencari jenazah putrinya. Diketahui sang putri bekerja sebagai ART di toko bingkai tersebut. Sri Danuningsih tak henti-hentinya menangis dan tertunduk meratapi putrinya Tiara yang menjadi korban tewas dalam peristiwa kebakaran ruko bingkai di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Tiara diduga baru bekerja di toko bingkai sejak 8 April lalu dan berencana pulang ke kampung halaman dalam waktu dekat. Ngantiin yang mbak pulang temen aku. Terus? Dia mau kemana? Namanya siapa Bu? Anaknya Bu? Tiara. Sebelumnya, kebakaran menghanguskan sebuah ruko penjual bingkai di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada 18 April lalu. Diduga kebakaran disebabkan semprotan bensin pada kayu ring yang lokasinya dekat dengan kompresor sehingga ledakan tak terhindarkan. Akibat peristiwa ini, 7 orang tewas terbakar. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini terkait peristiwa kebakaran yang menewaskan 7 orang di Mampang, kita langsung saja bergabung dengan rekan Ayu Pratiwi di rumah duka di kawasan Grogol dan Wendah Nurah dari lokasi kejadian di Mampang, Jakarta. Kita ke rekan Ayu terlebih dahulu. Halo, selamat siang Ayu. Bagaimana suasana rumah duka korban kebakaran ruko Mampang pada siang hari ini? Selamat siang, Baby Aldi dan juga pemirsa. Situasi ataupun suasana di rumah duka Agung di kawasan Grogol, Jakarta Barat ini memang diselimuti dengan duka yang amat berat dan juga diiringi dengan isak tangis dari keluarga yang datang untuk melakukan doa bersama. Adapun memang keluarga baru saja berdatangan sejak jam 9 tadi pagi dan kami memantau di sini sejak jam 6 memang tidak ada persiapan yang khusus. Tadi kami hanya melihat ada 3 orang saja dari anggota keluarga dan kami tidak bisa menampilkan tayangan kepada Anda pemirsa. Kami mohon maaf sekali karena memang dari pihak keluarga
menyatakan tidak ingin direkam ataupun tidak ingin diambil gambarnya. Dan adapun untuk jenazah sendiri memang sudah tiba di Rumah Duka Agung ini pada jam 1 dini hari, dan dari pihak Rumah Duka menyiapkan waktu sebanyak 5 hari untuk nantinya diadakan persemayaman ataupun doa bersama ataupun nantinya sanak keluarga yang ingin berbelasungkawa dan ingin melihat langsung. Namun kami tidak mengetahui secara pasti nantinya jenazah-jenazah ini kapankah akan dilakukan pemakaman, karena sejatinya memang hingga saat ini dari keluarga masih amat sangat berduka yang sangat dalam sehingga masih belum dapat didapatkan keterangan ataupun belum dapat dimintai keterangan. Dan memang sejatinya kecelakaan ataupun kebakaran ini memang sudah menewaskan sebanyak 7 orang dan memang mengakibatkan 6 diantara juga luka-luka, dan 7 orang ini memang dikatakan pemirsa bahwa 4 orang yang disemayamkan di Rumah Duka ini merupakan keluarga inti yang terdiri dari anak-anak berusia 8 tahun dan mirisnya ada bocah ataupun balita yang berusia 2 tahun dan disertai dengan kedua orang tuanya. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda. Kita tahan terlebih dahulu dari Rumah Duka, kita menuju ke Mampang, Jakarta Selatan. Ada Wendah di sana. Halo, selamat siang Wendah. Kita ketahui bahwa kebakaran kemarin di Ruko Mampang, Jakarta Selatan mengakibatkan 7 korban meninggal dunia dan 6 orang luka-luka. Hingga saat ini apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai penyebab pasti kebakaran? Ya, selamat siang Baby, Aldi, dan juga pemirsa, melaporkan langsung dari lokasi kejadian kebakaran yang menghanguskan satu buah toko bingkai foto di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 6 korban lainnya mengalami luka-luka. Kebakaran yang terjadi pada Kamis malam sekitar pukul 19.30 dan baru bisa dipadamkan pada Jumat pagi. Ini diduga terjadi karena ada salah satu korban, yakni inisial S, ini sedang menyemprotkan cairan yang mengandung bensin pada bingkai foto kayu. Ini untuk mencegah adanya rayap, dan di waktu yang bersamaan ini ada salah satu karyawan yang sedang membetulkan kompresor sehingga tiba-tiba percikan api ini muncul kemudian menyebar dan juga membesar, dan api ini sudah bisa dipadamkan sekitar pukul 5.30 pada Jumat pagi, dan pada pukul 6.30 polisi ini mulai menyisir untuk pencarian korban, dan pada pukul 6.30 korban ditemukan di salah satu ruangan di lantai 2. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari ke-7 korban yang meninggal ini diantaranya ada 1 orang pemilik, 1 orang anak dari pemilik, 2 orang ini cucu dari pemilik, dan 3 orang lainnya merupakan asisten rumah tangga. Dan sejumlah upaya dari pihak kepolisian juga ini sudah dilakukan, diantaranya cek TKP, pengamanan TKP, memadamkan api bersama 27 unit pemadam kebakaran, pengamanan dengan warga setempat, dan juga pengamanan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, hari ini akan diadakan olah TKP secara menyeluruh dari pihak kepolisian. Namun terpantau hingga saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari pihak kepolisian, dan kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah olah TKP ini jadi dilaksanakan pada hari ini atau tidak. Namun berdasarkan pantauan kami dan informasi yang kami dapatkan di lokasi ini masih basah sehingga belum memungkinkan untuk dilaksanakan olah TKP secara menyeluruh. Namun kami masih menunggu informasi lanjutnya dari pihak kepolisian untuk olah TKP ini jadi dilaksanakan pada hari ini atau apakah akan diundur. Sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Baby, Aldi. Baik, terima kasih Wenda Nura. Berarti hari ini rencananya akan dilakukan olah tempat kejadian perkara dari ruko yang terjadinya kebakaran di Mampang, Jakarta Selatan. Terima kasih atas laporan Anda, Wenda Nura, dan sebelumnya ada Ayu Pratiwi dari Rumah Duka Jelambar, Jakarta. Baik, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seorang suami di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah tega menyiramkan air keras kepada istrinya sendiri. Dan akibatnya korban mengalami luka bakar hingga 80%. Seorang wanita berusia 28 tahun bernama Susanti, warga desa Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, disiram air keras oleh suaminya sendiri. Akibat perbuatan pelaku, wajah dan tubuh korban mengalami luka bakar hingga 80%. Kedua mata korban melepuh dan sekujur badan korban mengalami luka bakar serius. Pelaku bernama Indarto, 39 tahun, tega menyiram air keras kepada istrinya karena cemburu. Tersangka mengaku mendengar kabar jika istrinya tengah menjalin hubungan asmara dengan pria lain saat tersangka bekerja di Jakarta. Pelaku dan korban sempat terlibat cekcok hingga berujung penyiraman air keras. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur ke Palembang.
Polisi pun langsung menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Dengan informasi bahwa korban ini diduga menurut keterangan tersangka sudah memiliki hubungan dengan pria lain, jadi ada kecemburuan. Dia mencari melalui media sosial, belum sempat ketemu dengan si laki-laki yang diduga pacaran ini, namun demikian sudah ada keterangan dari salah seorang tetangga bahwa benar yang bersangkutan diduga tunangan yang bersangkutan. Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, karena sudah beberapa kali tersangka mengajak korban untuk pulang tidak mau, pada saat sebelum kejadian tanggal 25 yang bersangkutan merencanakan pulang dari Jakarta ke daerah Kabupaten, kemudian sudah menyiapkan cairan dibawa dalam tasnya, kemudian meminta untuk korban menjemput di terminal. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 355 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 9 kali beraksi di wilayah hukum Jakarta Selatan, 4 pelaku curanmor diciduk unit reskrim Polsek Pesanggerahan Jakarta Selatan. 1 orang pelaku yang diketahui sebagai residivis kasus yang sama dihadiahi timah panas sebagai efek jerah. Berawal dari tertangkapnya seorang pelaku yang gagal melarikan diri usai beraksi di Jalan Ciledug Raya, unit reskrim Polsek Pesanggerahan akhirnya membekuk komplotan curanmor yang bersembunyi di sebuah rumah kos di kawasan Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Komplotan curanmor yang berjumlah 4 orang ini masing-masing berinisial ES, R, EG, dan AK dibekuk bersama 9 motor yang dijadikan alat dan hasil kejahatan. Saat pemeriksaan awal diketahui para pelaku telah 9 kali melakukan aksinya di wilayah hukum Jakarta Selatan dengan modus membobol motor menggunakan kunci letter T. 1 pelaku berinisial ES ditembak polisi karena diketahui merupakan pemain lama alias residivis dalam kasus curanmor. Untuk kendaraan yang kita amankan ada 9, jadi untuk keseluruhan kita amankan ada di tempat kos daerah Jembatan Gantung, Cengkareng. Ke-9 kendaraan bermotor tersebut kita amankan di kos-kosan tersangka. Atas perbuatannya, keempat pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana selama 7 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seorang emak-emak nekat mencuri dompet yang tertinggal di motor yang tengah parkir di sebuah toko. Aksi pencurian di Boyolali, Jawa Tengah tersebut viral setelah korban menyebarkan video rekaman CCTV milik toko ke media sosial. Inilah rekaman CCTV pencurian sebuah dompet oleh seorang wanita di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Sebelumnya, pelaku yang berkerudung mondar-mandir di tempat parkiran sebuah toko. Ketika pengunjung lain lengah, pelaku dengan cepat mengambil dompet yang tertinggal di sepeda motor milik orang lain. Agar tidak mencurigakan, dompet disimpan di bawah jok motor dan pelaku kabur. Pencurian terungkap saat korban menanyakan rekaman CCTV kepada karyawan toko. Waktu pulang Pak ke pabrik belanja ke sini Pak, habis itu nah dompet itu lupa dibawa masuk, habis mau keluar itu dicari kok dompetnya nggak ada. Habis itu mbaknya tanya ke saya, Mas enten CCTV mboten? Enten Mbak, oh, suruh ngecekin, ya udah saya cekin sekitar jam setengah 5-an sore sampai jam 5-an lah. Sebelum dilaporkan ke polisi, korban dan karyawan toko berharap pelaku yang mengambil dompet tersebut segera mengembalikan ke pemilik atau dititipkan ke pihak toko, karena dompet tersebut berisi surat-surat penting. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jenazah calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut Iwan Sutrisman tiba di Pelabuhan Gunung Sitoli. Kedatangan jenazah disambut isak tangis oleh keluarga. Jenazah Iwan Sutrisman yang tewas dibunuh oleh Serda AAM tiba di Pulau Nias melalui Pelabuhan Gunung Sitoli.
Setibanya di dermaga Pelabuhan Gunung Sitoli, ambulans milik TNI Angkatan Laut langsung melaju. Padahal keluarga korban telah lama menunggu kedatangan kapal, ingin melihat peti jenazah. Duka bercampur tangisan histeris di dermaga pelabuhan memicu kekecewaan dari banyak keluarga yang telah menunggu kedatangan jenazah Iwan. Pihak keluarga menyerukan keadilan atas peristiwa ini. Keluarga menilai motif dan kasus ini harus dibuka pada publik. Bajunya baju hitam dan celananya biru dan tali pinggangnya ya udah kita buktikan sesuai foto. Artinya itu pihak keluarga yakin bahwa itu jenazah itu memang jenazah Iwan ya? Iya, saya yakin dan sudah saya buktikan langsung di hadapan Pak Polres Sawalunto dan Pak Pomal Lantamal 2 Padang. Keluarga berharap penegakan hukum diterapkan kepada pelaku pembunuh Iwan Sutrisman untuk menerima sanksi seberat-beratnya. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan.